1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 83, 84, 85, 95, 96, 97 om. Wih, kurang 3 dongkol lagi 100. Ini bahannya ada toge om, toge, kentang, terus tape, nanas, sama gula merah om. Cara pembuatannya gimana om? Cara pembuatannya, ya om Mata ini juga ada asam amino nih om. Fungsinya untuk memaksimalkan proses fotosintesis. Ini pohon yang sedang berbuah ini varian Laos om, varian transfigurasi. Ini HSP-nya 2 bulan? 70 HSP om. 70 hari setelah pangkas ya? Iya betul. Ya? Oke. Ini dulu ada pemakaian GA3 gitu nggak om? Saya ingat saya ini GA3 cuma sekali doang om. Pada waktu pada masa brokoli. Oh, ketika brokoli. Si calon bunga ya, brokoli. Pakainya apa om? Makanya biges om. Biges ya? Untuk dosisnya kita pakai 1 tetes per 500 ml. Kalau rustoknya ini Bela om. Isabella? Iya. Isabella. Di umur pohon yang udah mau hampir 2 tahun nih. Pembuahan yang ketiga. Ya, untuk media tanam komposisinya ada sekam bakar, sekam mentah, koi kambing, sama humus bambu om. Bandingannya 2-1-1-1 om. 2-1-1. Berarti sekam bakar 2, sekam mentah 1, sekam mentah 1, koi kambing 1, sama humus bambu. Oh, Masya Allah. Ini ya, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Nah, berarti ini dulu digali berapa senti ke bawah? 40 cm om. Ke bawahnya? Ke bawah 40 cm. Ini kanan kirinya? Kanan kirinya karena ya sisanya ini saya naikin. Ini lebarnya 40 ada ini? Ada 40. 50 cm ya? 40. Ini panjang sana kan? Iya, sana. Panjang sini sampai sini nih. Atasnya tuh dikasih apa sih om? Jerami atau apa sih? Oh ini? Ini serasa dedaunan ilalang om. Oh. Tuh. Bukan ini ya, bambu bukan? Bukan, serasa dedaunan ilalang yang depan rumah situ, bekas potongan kan. Jadi saya manfaatin buat topping ini. Gunanya untuk apa? Gunanya buat ini om. Menahan kelembaban air. Kelembaban air. Dia tanam ya? Itu ada koi kambing juga ya? Ada koi kambingnya buat topping. Yang sudah fermentasi om? Enggak, ini ngambil yang paling bawah. Paling bawah ya? Ilalang ya? Ilalang. Oh, daun-daunnya? Daun-daun ilalang. Untuk pupuk pertumbuhan dulu saya pakai NPK seimbang om. NPK seimbang? NPK 16-16. 16-16 yang Patani atau Merauke? Merek Patani yang ada unsur mikronya om. Oh, ada itunya ya? Walaupun jumlahnya ppm. Itu dosisnya berapa om? Dosisnya untuk NPK 16-nya saya pakai 1 sendok makan untuk 5 liter air. 5 liter air dicampur dengan NPK 16-16, iya, 1 sendok makan. Iya betul om. Aplikasi setiap minggu sekali. Seminggu sekali? Iya. Biasanya hari apa om? Biasanya nggak tentu ya, pas hari libur aja om. Karena libur saya nggak tentu jadinya. Ya, untuk udah masuk pupuk pembuahan ya ini ciri-ciri pohon besar udah besar batangnya, ya, lumayan. Udah dibuahkan. Terus tersiernya juga udah gede-gede. Tersiernya udah gede-gede ya. Terus itu ya om, ya daun-daunnya udah melengkung kayak ya. Iya betul. Waktu itu masuk pupuk pembuahan umur berapa sih om? Waktu ini umur 7 bulan 8 bulan om. 8 udah bulan, masuk ya? Udah masuk pupuk pembuahan sebulan 4 kali. Jadi sepekan sekali ya? Sepekan sekali. Kita makainya pupuk MKP sama SOP om. Oh iya. Karena terlihat dari pohonnya sendiri vigor itu. Udah sering mengeluarkan bunga. Oh jadi sebelum dipangkas itu 4 kali dan sebulan. Jadi sepekan sekali 4 pupuknya MKP sama SOP. Iya betul om. MKP sama SOP dosisnya berapa tuh? Untuk dosisnya MKP-nya 2 gram sama SOP-nya 2 gram. Jadi total 4 gram om. Dicampur dengan air? Campur 20 liter. 20 liter ya? Iya saya pakai 20 liter ini. Oke. Oh itu selama 4 kali selama sebulan. Terus dipangkas? Terus dipangkas om. Dipangkas di tersier dibuat ke berapa biasanya om? Ini mata tunas? Ini kemarin saya dipangkas di bat 12 om.
sampai 15 kira-kira. Di medium ya. Medium. Semuanya keluar bunga. Semua keluar bunga Om. Masya Allah. Iya, Cuman iya. saya pangkasnya di pas batang-batang yang mulai menguning Om, mentua. Om Jamal, boleh dihitung nih. Penasaran saya jumlahnya berapa ini Om? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Siap, siap. Jumlah tersiernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Om. Oh siap, ini tersier ya, ada 24 tersier ya Om ya? Iya. Kalau buahnya Om? Oke. Buahnya boleh. Kita langsung hitung buahnya juga ya. Ya siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 94, 95, 96, 97 Om. Wih, kurang 3 dompol lagi, 100 dompol. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Om, kalau untuk hama jamur dan serangga, fungisida dan inseksidanya apa Om? Kalau untuk pengendali hama Om, ini biasa kita pakai Amistatop sama Marshall Om. Marshall. Untuk saat ini. Tapi untuk kalau udah sebulan sebelum matang, kita ganti pakai yang organik Om. Apa itu organik pakainya? Kita pakai lengkuas sama kunyit Om. Caranya gimana tuh? Lengkuas sama kunyit? Iya, itu kita satuin aja. Kita campur lengkuas sama kunyit, dosisnya setengah sendok teh. Itu di blender atau beli yang sudah bubuk? Itu beli yang sudah jadi, udah ada Om. Yang bubuk ya? Di tukang bumbu-bumbu itu. Ya. Saya udah ada halus kan di pasar, udah ada tuh. Oh, lengkuas sama kunyit. Iya. Itu semprotkan. Terus semprotan sebulan sebelum ini biasanya. Itu untuk insek atau untuk fungisida? Untuk insek kan pakainya kunyit. Lengkuas pakai buat jamur tuh. Oh ya, ya. Lengkuasnya. Sudah jadi satu paket tuh ya. Satu paket Om. Organik itu sebulan sebelum panen ya, biar nggak nempel ya Om ya. Yang kalau kita pakai kimia-kimia. Mantap, mantap, mantap. Ini POC yang buat saya sendiri Om di fase pertumbuhan. Ini bahannya ada toge Om, toge, kentang, terus tape, nanas, sama gula merah Om. Cara pembuatannya gimana Om? Cara pembuatannya toge itu direbus Om. Oke. Direbus terus dimasukinnya ke sini. Kentangnya direbus terus di blender ya, sampai halus. Ya. Masukin ke sini Om. Ke larutan apa namanya? Air sucian beras. Oh, itu airnya air sucian beras semua atau murni ya? Murni. Jadi lama dong. Apa setiap hari ngisi itu ya, mineral itu ya? Ngumpulin dulu. Yang ngumpulin. Nah, terus ukurannya itu berapa Om? Si camba, terus toge dan lainnya. Kecambahnya 500 gram, kentangnya 2 butir. 2 butir aja, nggak usah banyak-banyak. 2 butir sama apa namanya, garam kasar. Garam krosok 300 gram, Om. Sama gula merahnya 3 butir aja. Molase pakai Om? Molase nggak pakai kan ada gula merah. Empat nggak pakai karena ada tape. Tapenya ya 2 butir aja cukup. Tape itu kan singkong yang itu singkong kan? yang difermentasi kan, bekas fermentasi juga itu. Nanas Om. Nanas berapa? Nanasnya makainya yang kulitnya aja. 1 butir aja. Oh, 1 butir itu dikupas? Nah, kulitnya dia. Soalnya ada mengandung enzim bromelain juga. Sama kentang tadi ya? Kentang ya. Tapi terpisah blendernya? Enggak, di ini aja. Jadi satu? Ya Om Mata, ini contohnya seperti ini nih Om. Tuh. Oh ini air biasa ya? Air biasa. Oke, terus? Terus di selangnya kan? Isinya jangan penuh. Isinya sisain segini aja. Ini kita modifikasi tuh. Dilubangin. Oh ini pakai karetnya gas? Tabung gas, ya biar enggak ini. Biar udaranya ini rapat. Terus masuk itu? Masuk ke sini Om. Terus. Ini nanti kan gasnya keluar tuh, masuk sini. Ya. Terus masuk ke dalam botol kecil, gas itu. Ya. Nah, botol kecil ini dikasih lubang untuk pembuangan udara nggak Om? Enggak Om, kayak gini aja udah. Nggak usah? Ditutup rapat. Nggak bengkak ya itu ya? Enggak botolnya? Bengkak. Selama ini saya udah berapa minggu ya? 3 minggu, 4 minggu nggak bengkak. Ini dari 19 Juli? Iya. Udah 6 bulan yang lalu Om, saya bikin. Oh, nggak ada masalah ya? Kalau udah 4 minggu saya lepas Om. Oh, 4 minggu. 4 minggu udah jadi nih. Ya, saya lepas.
Nah, mau pupuk ini Om ya, POC ya? Ya Om, ini pupuk organik cair Om yang kita buat tadi. Berarti ini air tawar ya, air sumur, air tanah Om, air tanah. sumur. Om, ini 5 liter air nih. Iya Om, ini 5 liter air. Terus itunya berapa cc? Ini pupuk organik cairnya 100 cc. Kan berarti, kita pakai 20 ml per liter air. Oke, kali 5. Berarti kali 5, 100 ya. cc, coba lihat. Nah, itu. 100 cc. 100 cc nih, langsung dimasukin ya. Bismillah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Aduk-aduk. Tinggal disiram. Ini aplikasi tadi berapa? Aplikasi. Hari sekali? Seminggu sekali Om. Seminggu sekali? Ngirit banget. Jadi rolling aja sama pupuk kimia. Yang 16-16 tadi? Iya betul Om. Ya Om Mata, ini juga ada asam amino nih Om, yang bagus juga buat tanaman. Fungsinya untuk apa Om? Fungsinya untuk memaksimalkan proses fotosintesis Om. Oh, siap maksimal biar subur. Biar subur. Kalau ini bikin sendiri atau beli? Oh, ini kalau ini bikin sendiri Om. Bikin sendiri? Wah, telaten. Apa aja itu bahan-bahannya sih? Oh, ini Om. Berhubung saya lupa. Oh siap, baca catatan nggak apa-apa. Biar nggak salah. Komposisinya Om, 10 butir telur Om. 1 buah kulit nanas, ya. 5 lembar daun pepaya, 100 gram daun kelor, 1 botol cuka Om, terus 250 gram gula, 3 liter air kolam ikan Om. Ikan gurame boleh, ikan lele boleh Om. Om Jamal punya apa? Oh, ikan apa? Kebetulan temen punya Om, teman, saya minta airnya doang. Siap. Udah itu aja Om. Caranya itu gimana? Caranya ya 10 butir itu di blender semua Om. Di blender semuanya? Sama kulit nanas, daun pepaya, semua saya blender. Di blender? Terus kasih air? Ini airnya kita pakai air kolam ikan. Oh, air kolam itu ya? Pakai air kolam ikan, jadi air kolam ini kita blender, makanya istri marah-marah mulu kalau siap. Pakai blendernya, kan bau itu. Biasanya disemprot atau dikocor? Kalau asam amino ini biasanya, kalau biasa saya lakuin ini secara foliar saya semprot Om di daun. Oh, di spray ya? Berarti itu dicampur dengan air lagi? Jadi dilarutin 2 ml per liter air Om kalau semprot. Oh, ini jadi dicampur di 1 liter air dicampur dengan asam amino 2 ml ya? Iya betul. Hemat banget ya, sedikit. Lumayan Om. Sepekan sekali juga? Sepekan sekali, iya. Itu jadi satu dengan pemukaan itu saya satuin sama gandasil B Om, atau gandasil daun. Iya, kalau lagi pertumbuhan. Sama gromor atau di mix aja. Itu semprot juga? Semprot Om. Gandasil D sama daun. Sama gromor ya, pupuk gromor. Gandasil D berapa gram? 1 gram Om, per 1 gram liter air. Kalau yang gromor? Sama, dosisnya sama itu. Oh gitu. Itu kita seling aja.